Halo, selamat pagi anak-anak semua. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan belajar dari tematik 5D. Ya. Nah, silakan dipersiapkan dulu bukunya anak-anak. Tematik 5D. Sudah? Kalau sudah silakan dibuka bukunya halaman 24. Ya. Kita masuk ke subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sudah? Oke. Coba kalian lihat nih di halaman 24. Ya, nah itu keluarganya Nina sedang berolahraga bersama. Ya, mereka berolahraga bersepeda ya, mengelilingi taman. Nah, sambil berolahraga, mereka juga menyanyi lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Nah, lagu tersebut itu dinyanyikan dengan penuh kegembiraan ya, penuh semangat. Ya, nah, maka ini yang membuat olahraga mereka juga penuh semangat ya. Nah, kalian pasti masih ingat ya, lagu yang dinyanyikan secara bersemangat dan bergembira itu merupakan ciri-ciri tangga nada apa? Ya, tangga nada mayor ya. Nah, itu karena dinyanyikan dengan penuh kegembiraan ya. Kemudian dinyanyikan dengan penuh riang. Nah, ini contoh lainnya ini. Ada lagu Indonesia Tetap Merdeka. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Nah, itu juga dinyanyikan dengan penuh semangat ya. Nah, ada lagu apa lagi? Ya, kita lihat cirinya ya, tadi dinyanyikan dengan penuh semangat ya, penuh kegembiraan, riang ya. Kemudian biasanya itu diawali dengan nada do ya, diawali dengan nada do, walaupun ada juga yang diawali dengan nada mi ya atau sol ya. Ini juga nada mi ya, sehingga termasuk ya contoh lagu mayor ya. Ini juga burung kakak tua ya, burung kakak tua hinggap di jendela. Nah, ini juga termasuk lagu tangga nada mayor ya. Nenek sudah tua ya. Ini diawali tadi dengan nada sol atau mi ya, ini ya. Sol atau mi, ada juga yang do ya. Nah, kalau minor ya ada lagu Terima Kasihku ya. Ini lagunya itu biasanya sedih ya, kemudian dinyanyikan dengan penuh hikmat ya. Nah, kemudian ini biasanya ini diawali dan diakhiri dengan nada la, walaupun ada beberapa juga yang diawali dengan nada mi. Lihat, ini kan diawali dengan nada mi, lalu diakhiri dengan nada la ya. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus ya. Walaupun sedih dinyanyikan, tapi dinyanyikan dengan hikmat ya. Kemudian ada lagu Apuse. Apuse kokondao ya rabe sorendoreri. Nah, ini juga contoh lagu bertangga nada minor. Nah, kita buka berikutnya di halaman 26 ya. Tadi kita sudah melihat bahwa Nina itu rajin berolahraga ya, sambil berolahraga sambil menyanyi ya. Nah, Nina dan keluarganya ini berolahraga itu untuk apa? Untuk menjaga kesehatan tubuhnya ya. Nah, dengan rajin berolahraga maka tubuh kita akan sehat ya.
Nah, olahraga dapat memelihara kesehatan tubuh ya, terutama jantung ya. Nah, hewan vertebrata ini kita akan melihat nih ya. Sebelumnya kita sudah belajar organ peredaran darah manusia. Ya, sekarang kita akan melihat organ peredaran darah hewan. Ya. Nah, ini ada peredaran darah cacing nih ya, peredaran darah hewan. Nah, kita lihat sebelumnya hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang ini memiliki susunan organ peredaran darah yang lebih rumit daripada hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Peredaran darah hewan ini ada dua, peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Pada peredaran darah terbuka, ini darah tidak selalu berada pada organ peredaran darah. Misalnya ini serangga, ya. Sementara pada peredaran darah tertutup, darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Ya, misalnya pada cacing, ikan, amfibi, reptil, burung dan mamalia. Ya, nah ini kita akan melihat peredaran darah tertutup. Ya, di sini diberi contoh adalah jantung. Ya. Nah, jantung. Ya, cacing ini ya, jantung dan saluran darah cacing ini memiliki katup sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Ya. Jantung ini memompa darah dari pembuluh darah bagian atas, dari atas tubuh ya, ke pembuluh darah bagian bawah tubuh, kemudian ke seluruh tubuh. Coba kita lihat gambarnya ini ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ya. Ini ya, ini cacing. Ya. Nah, ini jantung dan saluran darah cacing itu memiliki katup ya, sehingga darah tidak kembali ke jantung ya. Jantung ini memompa darah dari pembuluh darah bagian atas ya ke ke pembuluh darah bagian bawah tubuh, kemudian ke seluruh tubuh. Ini jantungnya di sini. Nah, ya. Ya, ini tidak, ini pembuluh darahnya ini. Nah, jantung ini memompa darah dari pembuluh darah ya, ini pembuluh darah ini yang merah-merah ini ya. Nah, pembuluh darah bagian atas ya ke pembuluh darah bagian tubuh, bagian bawah tubuh, lalu ke seluruh tubuh. Kalau mamalia, nah ini kalau mamalia ini jantungnya ini terdiri atas 4 ruangan ya. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ya, seperti manusia ini ya, ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ya. Nah, antara serambi dan bilik, nih antara serambi dan bilik ya. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh sekat sempurna dengan katup penghubung. Ya, ini ada katup penghubungnya ini ya. Nah, ini antara serambi dan bilik. Ya, antara serambi dan bilik. Ini kalian bisa melihatnya di halaman 27. Halaman 27. Ya, ini paru-parunya. Ya. Nah, ini menuju ke seluruh tubuh nih. Yang merah ini darahnya kaya akan oksigen, sedangkan yang biru ini kaya akan karbon dioksida. Ya. Nah, kalian buka halaman 27. Halaman 27. Ya. Jadi, organ peredaran darah ini terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Ya. Jantung mamalia ada 4. Ya, 4 bagian. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ya, kemudian antara serambi dan bilik ini ada sekat. Ya, sekat sempurna dengan katup penghubung. Ya. Nah, kemudian kita lihat di halaman 27 ini ada organ peredaran darah serangga. Ya, kita lihat peredaran darah serangga.
peredaran darah pada serangga ini terjadi di satu pembuluh ya yang disebut aorta. Jantung pada serangga disebut jantung pembuluh yang terletak memanjang di sepanjang punggung. Darah serangga ini tidak mengandung hemoglobin ya sehingga tidak berwarna merah dan tidak berperan mengangkut oksigen. Nah, darah serangga ini hanya berfungsi mengangkut zat-zat makanan dan zat sisa. Nah, ini apabila peredaran darah kita lancar, maka tubuh kita itu akan selalu sehat. Ya, lalu tidak ada sumbatan-sumbatan sehingga kita bebas dari penyakit jantung, penyakit stroke ya, dan juga paru-paru kita menjadi lebih sehat. Ya. Tadi ada peredaran darah tertutup, sekarang ada peredaran darah terbuka. Ya, kalau peredaran darah terbuka itu darahnya tidak selalu berada dalam organ peredaran darah, misalnya pada serangga ya. Nah, tadi kita sudah melihat serangga ya, jadi terjadi di pembuluh darah ya yang namanya aorta ya. Nah, ini organ peredaran darah pada serangga ya. Lalu nama darahnya itu tidak mengandung hemoglobin ya, jadi tidak berwarna merah ya, warnanya tidak merah ya, juga tidak berperan mengangkut oksigen ya. Nah, darah serangga ini itu hanya berfungsi mengangkut zat-zat makanan dan zat sisa ya. Nah, jadi memang ini pada darah serangga ini tidak selalu peredaran darahnya itu terbuka ya, tidak selalu berada dalam organ peredaran darah. Kita lanjutkan di halaman 28. Halaman 28. Saat berolahraga bersama ayah, ibu, dan adiknya, Nina juga bertemu dengan Deli. Ya, Deli juga sedang olahraga bersama kedua orang tuanya. Ya, berlari ini membuat tubuh Nina ini sedikit kelelahan, maka mereka beristirahat di bawah pohon rindang ya di taman. Nah, lalu Deli melihat Nina ini ya, lalu segera menghampiri. Ya, lalu Deli bermain pantun. Ayo untuk supaya kita tidak lelah, kita bermain pantun yuk. Nah, bermain pantun ternyata bisa menghibur kita dari rasa lelah. Ya, bisa menghilangkan rasa jenuh. Ya, kalau bosen ya mungkin bosan belajar ya mungkin kita bisa menggunakan pantun ini bersama teman ya, saling berbalas pantun ya. Nah, ada di sini namanya pantun jenaka. Apa itu pantun jenaka? Ya, pantun jenaka itu pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar. Ya, orang yang mendengarnya jadi terhibur. Ya, rasa capeknya jadi hilang. Ya, jadi gembira lagi. Ya, dengan pantun jenaka ini diharapkan suasana akan menjadi semakin riang. Ya. Contohnya ini ada di halaman 28. Burung pipit turun ke rawa. Kakinya panas, kena belerang. Nenek sedih jadi tertawa. Melihat kelinci pandai berenang. Nah, ya. Nah, neneknya yang tadinya sedih itu jadi tertawa ya, karena mosok ada kelinci pandai berenang ya, jadi tertawa neneknya ya. Nah, jadi membangkitkan semangat lagi ya, jadi terhibur ya. Ada lagi nih ya, nih memasang paku memakai palu ya, paku dipasang di banyak bilik, berat hati menahan malu, melihat baju dipakai terbalik. Nah, ya pasti kan orang yang mendengarnya juga tertawa ya. Nah, ada lagi. Pagi hari bermain lompat tali. Tak bisa lompat karena terlalu tinggi. Ya. Adik tertawa geli melihat kakek senyum tanpa gigi. Nah, ya itu juga merupakan pantun jenaka. Nah, ini kita akan melihat kemarin kita sudah belajar cirinya ya. Nah, apa itu pantun nasihat kemarin kita juga ada ya.
Pantun nasihat ini berisi anjuran ya supaya kita ini dari sini ya, ini maknanya ya, kita lihat di sini dulu dari pantun nasihat ya, yang sampiran itu bait 1 dan 2. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat ya. Jadi baris 1 dan 2 ini bukan bait ya, maaf. Baris 1 dan 2 ini sampiran. Baris 3 dan 4 isi. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Nah, isinya ini, peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Nah, ini isinya ya. Ini isinya apa ya? Isinya nasihat supaya kita itu menerapkan gaya hidup sehat. Ya, karena dengan bergaya hidup sehat maka peredaran darah kita akan lancar. Nah, sekarang kalau pantun jenaka nih, sampirannya nih yang baris 1 2. Berjalan sambil mengendap tuh. Nah, pelan-pelan ya. Tanpa suara mengumpat di balik kendi. Lalu isinya, dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Ayo, siapa di sini yang belum mandi? Yo, siapa yo ya? Tercium sampai sini baunya nih ya. Nah, ini isinya itu candaan ya, tentang asal bau yang tidak sehat, bau yang tidak sedap ya. Siapa ini belum ada yang belum mandi ya, ini baunya sampai sini ya. Jadi isinya candaan ya, tentang bau yang tidak sedap ya. Nah, ini ada lagi. Pergi mendaki ke gunung tinggi. Di tengah gunung ada gua. Nenek coba unjuk gigi, tapi sayang cuma 2 gigi. Nah, ini sampai ngakak. Wah, ya. Sampai ketawa ini ya. Nah, ini jenis pantun jenaka tadi ya. Nah, ini baris 1 dan 2-nya ini disebut sampiran. Baris 3 dan 4-nya disebut isi ya. Nah, lalu kita lihat baris 1 itu setiap baris itu terdiri dari berapa suku kata? Pergi, mendaki, ke gunung tinggi. Nah, berarti terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya, ini setiap barisnya ya. Nah, lalu isinya apa? Isi atau makna pantun tersebut. Ya, nah, isinya apa ini? Ya, ini juga merupakan candaan ya, di mana saat nenek itu ingin tertawa ya, ternyata giginya itu tinggal 2 ya. Nah, ya jadi pada tertawa ya. Nah, jadi berisi candaan ya, saat neneknya mau tertawa ternyata giginya tinggal 2 ya. Nah, ini juga pantun jenaka tadi ada ini ya. Memakai paku, memakai palu, memasang paku, memakai palu. Paku dipasang di banyak bilik. Berat hati menahan malu, melihat baju dipakai terbalik. Nah, ya. Kemudian pagi hari bermain lompat tali. Tak bisa lompat karena terlalu tinggi. Adik tertawa geli melihat kakek senyum tanpa gigi. Nah, ya. Jadi ini isinya candaan ya. Nah, ini candaan karena adiknya itu ya tertawa ya, karena kakek melihat, lucu ya karena melihat kakeknya itu senyumnya tanpa gigi ya. Nah, kita lanjutkan. Kita buka bukunya halaman 31. Ya, nah ini suasana di mana bel itu sudah berbunyi ya di kelas Nina ini ya. Lalu tanda pelajaran akan segera dimulai ya. Lalu Nina dan teman-teman segera berbaris dengan tertib. Kemudian setelah itu masuk ya satu persatu. Nah, kemudian sebelum belajar nih ya. Sebelum belajar mereka, apa yang mereka lakukan adalah berdoa ya. Berdoa ya. Nah, Nina dan teman-teman sudah siap memulai belajar ya. Mereka itu belajar dengan tertib ya. Mereka mendengarkan penjelasan ibu guru.
Ya, mereka juga tidak membuat kegaduhan selama pelajaran berlangsung. Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Nina dan teman-temannya itu merupakan tanggung jawab Nina dan teman-temannya sebagai warga sekolah. Ya. Nah, ini perlu kita lakukan agar apa? Ya. Agar apa sih kita melakukan tanggung jawab tersebut? Ya, nah kita akan lihat ya. Ini contoh yang lainnya ya, di mana Nina, Deli ya dan kawan-kawannya ini ya. Nah, ini datang lebih awal untuk membagi tugas piket ya. Mereka mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab ya. Kelas pun menjadi bersih dan rapi ya sebelum pelajaran dimulai ya. Nah, memang kebersihan kelas itu merupakan tanggung jawab ya seluruh warga sekolah. Karena apa ya? Kalau kelasnya bersih, siapa yang menikmati? Ya kita semua ya. Nah, oleh sebab itu siswa juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadaan sekolah itu tetap bersih ya, sehingga kita bisa belajar dengan nyaman ya. Kemudian kalau lingkungan kita bersih ya, maka orang yang tinggal di dalamnya itu juga akan sehat ya, kita akan sehat ya. Nah, ini salah satu cara menjalankan tugas tanggung jawabnya itu tadi dengan melakukan tugas piket ya. Kita membagi piket, kamu ini ya, kamu yang membersihkan jendela, aku yang menyapu, aku yang membersihkan laci ya. Dibagi dengan adil ya. Maka kalau kita membagi pekerjaan kita itu ya, bekerja sama, maka pekerjaan kita akan menjadi lebih ringan ya dan cepat selesai ya. Nah, kita akan melihat di sini ya, di halaman 32. Nina, Deli, dan Tony mendapat giliran piket ya. Ada banyak tugas yang harus mereka lakukan agar kelas menjadi bersih. Nah, sebelum kelas dimulai, mereka datang lebih awal dan langsung membagi tugas. Nina menyapu lantai, Deli menghapus papan tulis dan mengepel lantai. Sementara Tony ya Tony ini membersihkan kaca jendela dan meja. Nah, mereka ini menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ya, kelas pun menjadi bersih dan rapi ya. Jadi sebelum pelajaran dimulai ya, kelasnya itu sudah rapi, ya, sudah bersih ya. Nah, tanggung jawab menjaga kebersihan itu juga bisa dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak mencoret-coret tembok, tidak mencoret-coret fasilitas sekolah ya. Nah, ini contoh lainnya untuk hak ya. Kalau hak, siswa berhak ya, ini mulai dari ini dulu, mulai dari kewajiban dulu ya. Siswa wajib belajar ya, kewajiban siswa itu adalah belajar. Nah, lalu tanggung jawabnya siswa dalam belajar itu apa ya? Siswa bisa belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh ya, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Nah, nanti setelah selesai mengerjakan kewajiban dan tanggung jawabnya, si anak itu akan memperoleh hak, yaitu memperoleh nilai yang bagus saat ujian ya. Nah, kita akan lihat di sini. Kembali lagi ke pantun ya. Nah, di sini ada pantun teka-teki. Kalau tadi kita pantun jenaka ya, lalu ada pantun nasihat ya. Sekarang pantun teka-teki ya dan pantun kiasan. Kita lihat pantun teka-teki. Yang isinya ya teka-teki ya. Pagi-pagi ikut aerobik. Jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik. Hewan apakah itu? Nah, jadi kita disuruh menjawab, hewan apa ya kira-kira? Ada yang tahu tidak? Ayo. Ya. Jadi ini untuk pantun teka-teki ini terdapat pertanyaan yang menarik ya untuk dijawab pada bagian isi pantun. Ini isi pantun kan baris 3 dan 4 ya. Dijawab, hewan apakah itu? Ayo ya. Kalau pantun kiasan ya,
Contohnya ini, lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pie. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Wah, lebay ini ya, pantun kiasan ya. Pengen memeluk gunung coba ya. Siapa yang bisa memeluk gunung ya, apa daya tangan tak sampai ya. Jadi pantun kiasan ini pantun yang berisi kata kiasan ya. Jadi mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya. Nah, jadi mungkin dia ini mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya. Jadi apa daya tangan tak sampai ya. Misalkan dia pengen aku pengen banget seperti orang itu ya, bisa memiliki ya yang dia inginkan ya, tapi apa daya aku tak sanggup ya. Jadi dia menggunakan pantun kiasan, hendak hati memeluk gunung ya, apa daya tangan tak sampai ya. Nah, jadi dia pengen sekali ya mendapatkan nilai 100 ya, seperti temannya itu ya. Nah, tapi apa daya ya, ternyata nilaiku nggak bisa sampai 100 ya. Nah, itu pantun kiasan ya. Jadi mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya. Hendak hati memeluk gunung ya. Gunung kan ya susah ya kita ya. Waduh, memeluk gunungnya ya susah ya. Apa daya tangan tak sampai, tangannya aja hanya segini ya, gunungnya seberapa ya. Ini pantun nasihat lagi. Mawar merekah sungguh mempesona ya. Indah dilihat di ruang tamu. Hasil kerja takkan sempurna jika tidak menggunakan ilmu. Nah, ini ya. Kemudian ini untuk pantun nasihat. Kemudian pantun jenaka. Pergi wisata ke kota Palu. Oleh-olehnya berupa barang antik. Ya. Muka merah menahan malu melihat baju dipakai terbalik tadi ya, ada ya. Nah, ini pantun-pantun lainnya ini bisa kalian lihat di halaman 33. Ya, ini ada berbagai macam pantun. Ya. Tadi ada pantun nasihat, ya. Kemudian ada pantun jenaka. Pantun nasihat itu pantun yang mengandung pesan, anjuran ya, agar orang itu selalu berbuat baik. Ya, kalau pantun jenaka itu yang berisi candaan lelucon ya dan mengundang tawa. Kalau pantun teka-teki, ya ini biasanya berisi pertanyaan ya atau teka-teki. Lebat daun si pohon lontar, tumbuh tinggi di kebun jagung. Kalau kamu merasa pintar, hewan apa tanduknya di hidung? Nah, siapa yang merasa pintar? Hewan apa itu? Ya, siapa nih ya yang bisa menjawab nih? Berarti pintar, ya. Nah, kemudian pantun kepahlawanan. Ini yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan. Malam hari banyak lampu temaram. Terlihat indah menghias jalanan. Banyak sudah makan asam garam. Bisa dijadikan bekal di hari kemudian. Nah, ya. Ini berhubungan dengan semangat, ya. Lalu pantun kias, ya. Biasanya ini perumpamaan ini yang berisi kata-kata kias, ya, atau perumpamaan yang mengandung makna. Seperti tadi ya, sudah ya, tadi yang memeluk gunung tadi itu ya. Ini sekarang ke tengah laut melempar sauk, menambat perahu mencari ikan, hidup pantang mencari musuh, lebih baik menambah kawan, ya. Nah, kita mana tadi? Oh, coba kita lihat mana tadi. Ini terbalik ini ya, antara pantun kepahlawanan dengan pantun kias ini ya. Kita lihat nih, pantun kepahlawan kalian melihatnya yang di halaman 33 ya. Yang di halaman 33. Ini terbalik ini, di halaman 33 itu untuk pantun kepahlawanan itu seharusnya yang ke tengah laut melempar sauk ya. Menambat perahu, mencari ikan, hidup pantang mencari musuh, lebih baik menambah kawan. Nah, ini
semangat dalam supaya kita lebih banyak menambah kawan daripada mencari musuh, ya. Kalau pantun kias ini yang di buku ya, yang betul adalah yang di buku, nanti yang di PowerPoint akan Bu Santi betulkan, ya. Nah, ini malam hari banyak lampu temaram, terlihat indah menghias jalanan. Banyak sudah makan asam garam, bisa dijadikan bekal hari kemudian. Nah, ini pantun kiasnya makan asam garam ya. Makan asam garam ya. Apa ini ya? Banyak sudah makan asam garam, bisa dijadikan bekal hari kemudian. Jadi ini mengandung kata-kata kias atau perumpamaan. Ini sebenarnya asam garam itu pengalaman ya. Kita sudah banyak pengalaman ya. Jadi bisa dijadikan bekal di hari kemudian ya. Berikutnya kita buka di halaman 34. Ya, ada lagu lagi nih ya. Lagu merah putih. Bendera merah putih, bendera tanah airku. Gagah dan jernih tampak warnamu, berkibarlah di langit yang biru. Nah, ini contoh lagu tangga nada mayor atau minor. Ya, dinyanyikan dengan penuh semangat. Ya, mayor betul ya, mayor. Bendera merah putih, bendera tanah airku. Ya, jadi dengan penuh semangat. Ya. Nah, ini kalian bisa mencoba ya. Mencoba lagu-lagu tadi yang bertangga nada mayor. Ya, kalian bandingkan dengan lagu-lagu yang bertangga nada minor. Ya. Nah, anak-anak silakan kembali lagi dipelajari dan silakan diberikan stabilo ya atau garis bawah bagian-bagian yang penting. Ya. Oke anak-anak, selamat melanjutkan aktivitas kalian dan selamat belajar ya. Tuhan memberkati anak-anak. Bye.